La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibbah. La ilaha illallah. Ad-dalati yang semuanya itu ala kudratihi ala mayyasha, yang semuanya itu Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan tentang kekuasaannya atas apa saja yang ia kehendaki, min amri, mingat, dari perkara-perkara yaitu hari kebangkitan dan selainnya, dan segala apa saja yang Allah ciptakan yang ada di alam semesta baik di dalam langit. Ini Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan seperti itu. Maka kalimat yang pertama yang Allah ingin tunjukkan agar kemudian manusia yang ingkar bisa kembali lagi ke jalan yang benar, disuruh memperhatikan alam najngalil ardu mihada. Bukankah kami Allah menjadikan bumi ini hamparan? Nek bungi si ingkar kembali kiamat, nah sampean urip fisiki nang bumi, siapa sing menciptakan? Seakan-akan seperti itu. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam najngalil ardu mihada. Bukankah kami Allah menjadikan bumi itu sebagai hamparan? Coba antum lihat, perhatikan. Bumi yang kita pijak, yang namanya waktu, Masya Allah, ada malam, ada siang. Sekalipun malamnya itu berbeda-beda di lain tempat. Ya kan seperti itu. Kemudian ada matahari, ada rembulan. Lantas kemudian ada tumbuhan, ada hewan. Keseimbangan kehidupan manusia, ada lautan, ada daratan. Yang satu dengan yang lain, Masya Allah, sehingga manusia bisa hidup di atasnya. Lantas oleh Allah Subhanahu wa taala dihamparkan. Sebagaimana kalau dalam pembahasan yang kemarin, ana komunitas bumi bulat, ana komunitas bumi datar. Dalil inilah dalil yang dipakai oleh orang yang berpendapat bumi itu datar. Karena kalimatnya adalah alam najngalil ardu mihada. Bukankah kami Allah menjadikan bumi itu mihada? Mihad adalah hamparan yang terhampar dengan luas. Karena kalimatnya mihada, contohnya kayak karpet naik digelar. Oleh karena itulah mereka berpendapat bumi itu datar berdasarkan ayat ini. Tapi kita tidak akan membahas masalah bumi itu datar, bumi itu bulat. Yang paling pokok kan adalah bagaimana kemudian kita beribadah, kita selamat di dunia, selamat kemudian di dalam kehidupan akhirat. Udah mikiri bunder kambing datar. Dan ya seperti itu ya. Nah, makanya kemudian di sini Allah kemudian menunjukkan kepada orang yang ingkar kepada hari kiamat, yaitu bukankah kami Allah menciptakan bumi sebagai hamparan. Sampai nek si wong ora percaya kambing gue, nah sampai nurip nang di bumi kis apa sih gawe jejel untuk takone, seolah-olah seperti itu. Jika kemudian dia masih saja kemudian belum percaya pula, lantas wal jibala autada, dan kami Allah juga menjadikan gunung-gunung sebagai pasak, sehingga bumi berguncang tatkala kemudian ada gunung-gunung yang memiliki pasak menancap ke bumi, bumi itu bisa tetap kokoh, bisa untuk hidup manusia yang ada di atasnya. Bayangkan kalau suatu saat anak gunung, bumi ini goyang-goyang terus sampai bisa urip nang dhuwure ora. Sampai anak gempa 5 menit begeger. Ini ya, bagaimana? Ya, karena tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan gunung, kalimatnya kemudian autada, gunung yang memiliki pasak. Kalau kalimatnya autada, ini pasak yang menancap ke bawah bumi, tujuannya adalah supaya bumi itu tidak berguncang. Cara nenyong ya cakar ayamnya bumi. Nah, kalau menurut hemat kami, cara bahasaku ya cakar ayamnya bumi ini gunung. Karena gunung ini pasak. Pasak yang menancap jauh ke dalam ke bumi, sehingga bumi itu tidak berguncang. Sehingga manusia bisa hidup di atasnya dengan normal. Bayang Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi untuk hidup kita, tapi bendina goyang terus. Sampai kayak apa? Kewalik-kewalik kayaknya ya. Karena ini Masya Allah, ini sesuatu yang luar biasa loh. Kalau mereka yang ingkar kepada hari kiamat, silakan Anda teliti itu. Bagaimana gunung itu ditancapkan, baik menurut penelitian Al-Quran, dari hadis Rasulullah, ataupun ilmuwan sekalipun, pasti mereka akan membenarkan bahwasanya bumi itu memiliki gunung-gunung itu memiliki pasak, dan pasak itu bertujuan bumi itu supaya kokoh.
Dan hari ini pun para ilmuwan sudah meneliti dan mengakui kebenaran Al-Quran yang ada di dalam ayat ini. Dia nek esi ingkar. Gede-gede nguripna sampean setelah mati, saking gampangnya, seolah-olah itu bahasanya dewek. Saking gampangnya, wong Allah menciptakan bumi dengan segala isinya, lengkap dengan makhluk-makhluknya, lengkap dengan jaminan rezekinya, program dengan segala kejadiannya, dan yang lain-lain. Allah tidak dipusingkan oleh urusan seperti itu. Anda saja sebagai Pak Guru memiliki murid 100 dengan 100 karakter. Kalau kemudian mereka dijatah jadwal sendiri-sendiri, wah jenengan kayaknya bingung reading ini. Ya itu 100. Bayangkan kalau suatu saat kemudian dia banyak, dan ini adalah makhluk baik yang ada di langit ataupun di bumi. Masya Allah ya, dengan segala macam karakter. Dan berikutnya, kalau seandainya kemudian belum percaya lagi, kini belum percaya lagi, wa khalaqnakum azwaja. Dan bukankah kami Allah menciptakan kalian itu berpasang-pasangan? Maksudnya adalah berpasang-pasangan ini ada malam, ada siang, ada suami, ada istri, ada bulan, ada matahari, gitu. Di antaranya adalah azwaja, itu istri-istri. Silakan antum itu lihat istri, perempuan-perempuan, maksudnya. Oleh karena itulah, maksud dari ayat ini adalah dzakaran wa unsa, jenis laki-laki ataupun perempuan. Maka ketika kita melihat Al-Quran, baik di dalam penafsiran ataupun bahasa, yang digunakan hanya 2 istilah jenis manusia. Jenis kelamin manusia ada 2, dzakaron wa unsa, laki-laki dan wanita. Jadi setengah laki-laki orang anak, setengah itu orang anak. Anak-anak ayat Al-Quran ya. Sekalipun hari ini kadang-kadang kita menemukan transgender gitu kan ya. Kalau suatu saat seperti itu bawa ke medis, mana gennya yang lebih kuat? Cenderungnya lebih mana? Kalau dia lebih cenderung ke laki-laki, jadikan dia laki-laki. Kalau dia lebih cenderung kemudian perempuan, dia jadikan perempuan. Contohnya kayak pemain voli yang Indonesia itu. Kan pernah ya? Dia mulai dari dulu jadi perempuan, hari ini deweknya jadi laki-laki. Seperti itu, karena memang kecenderungan gennya itu yang nanti menentukan. Karena tidak ada jenis setengah laki-laki, setengah perempuan. Istilahnya laura, lanang ora, wedon ora. Yang seperti ini kan tidak ada. Ya. Jadi kalau suatu saat ada orang yang menyeting, tubuhnya itu seakan-akan memiliki 2 alat kelamin atau 2 jenis karakteristik, baik laki-laki perempuan, anak salah. Anak sing salah gue. Anak sing salah. Makanya umat terdahulu, umatnya Nabi Lut, ketika terjadi penyimpangan, laki-laki suka kepada laki-laki, perempuan kepada suka perempuan, maka ini termasuk hitungannya dosa besar. Karena Allah sudah menciptakan dengan sesuai dengan kudratnya, dengan sesuai dengan kekuasaannya, laki-laki dan perempuan. Jadi ya jangan sih nyimpang lanang ambil lanang, betul kan nyimpang ya. Emang temen anggar mah. Kan emang jeruk makan jeruk sih kepriwe. Kan emang ya, sayang. Kemudian tujuannya adalah yastamtangu kullu minhuma bil akhar. Tujuannya adalah agar laki-laki dan perempuan itu bisa saling bersenang-senang, masing-masing di antara satu dan yang lainnya. Wa yahtasilu, kemudian mereka membuahkan anak keturunan atau kemudian keturunan yang menjadi banyak. Kan maune wong lanang siji kambi wong wedon siji, Adam kambi Hawa. Sampai akhirnya kemudian bumi ini penuh. Ini menunjukkan, Masya Allah, nek sampai ora percaya, bukti nek sampean maune nang keluarga di wong loro, sing dadi wong 6. Nah gue. Nek sampai ora percaya kambi hari kiamat, hanya sekedar untuk menghidupkan kamu saja dari hari kebangkitan, cukup mudah. Karena Allah Subhanahu wa taala berkuasa terhadap permasalahan itu. Lihat itu kaum laki-laki dan kaum perempuan. Lantas dengan adanya perempuan kemudian menjadi banyak. Allah sangat berkuasa terhadap terkait masalah itu. Itu seperti itu maksud nek esi ingkar kepada hari kiamat. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa min ayatihi an khalaqal lakum min anfusikum azwajan
litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ini ayat yang sering ditulis nang surat undangan, surat Ar-Rum ayat 21. Kan undangan biasanya ayat ini. Iya, dan termasuk tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi seperti ini. Kalimat yang memiliki arti tanda itu ada beberapa. Satu, alamat, artinya tanda. Sering masuk ke bahasa Indonesia, jadi ini alamat. Alamat endi. Kan bisa dengan kata yang lain, tanda-tandai umai sing di. Bahasa Indonesia nih satu yang memiliki arti tanda diantaranya alamat-alamat. Yang kedua, munwan. Munwan juga artinya tanda. Yang ketiga, ayatun juga artinya tanda. Tapi ketika di dalam Al-Quran menggunakan kalimat ayatun, ini adalah tanda yang menunjukkan maha besarnya Allah. Tanda yang menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tanda yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha segala-galanya. Nah, kalimatnya menggunakan kalimat ayat. Sehingga kalau diartikan, dan min dari ayati tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda keagungan Allah, tanda Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala sesuatu. Di antaranya adalah Allah menciptakan kalian. Contohnya dewek, deleng. Antum kalau suatu saat melihat badan kita kan Masya Allah. Anda tatkala memperhatikan seluruh organ tubuh manusia, Masya Allah, betapa kemudian Allah menciptakan hidup dengan segala fasilitas hidup yang Masya Allah. Anda tatkala berjalan bisa seimbang, kanan kiri. Bayangkan kalau suatu saat hal itu kemudian dikurangi, kaki kanan wisura berfungsi, kaki kiri tok yang apa? Wisura imbang. Dan kita tidak akan menyaksikan Allah Subhanahu wa taala di dalam menciptakan manusia itu seakan-akan salah program. Di antaranya melaku tapi udah bisa kanan kiri tapi jubul kabeh. Kan kan? Ya, ini kan Masya Allah ya, Allah Masya Allah. Sekalipun terkadang ada beberapa manusia yang tujuannya memang diciptakan oleh Allah, dia terlahir dalam keadaan yang mungkin cacat fisiknya itu sebagai ujian dan Allah ingin mengambil hikmah sendiri. Karena kita tahu dalam hadis Nabi, orang-orang yang cacat fisik, cacat mental semenjak dia lahir, maka dia akan mendapatkan surga. Wong sing seperti itu, orang yang nyuwun sewu, orang yang idiot, orang yang kurang, orang yang notabene cacat semenjak kecil, maka orang seperti ini kelak akan masuk ke dalam surga. Sekalipun dia hanya diuji, ngesuk sedurung nang surga, cuma hanya diuji saja oleh Allah. Di antaranya bentuk ujiannya adalah ditanya, apakah kamu mengakui aku sebagai Tuhanmu? Maka dijawab oleh orang-orang yang seperti itu, ya, aku mengakui sebagai Tuhanmu. Jika kemudian engkau mengakui sebagai Tuhanku, apakah kemudian kalian semuanya taat kepadaku? Lantas mereka kemudian berkata, ya, aku taat kepadamu. Lantas oleh Allah, silakan kamu masuk ke neraka. Nah, kalimat itu sebagai kalimat ujian. Jika mereka kemudian nanti masuk ke neraka, nerakanya itu dingin. Nerakanya dingin. Lantas kemudian mereka akhirnya masuk ke dalam surga. Bung hanya konjajal tok sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Mulanya orang-orang seperti itu hanya mendapatkan ujian kelak di akhirat seperti itu tok. Lantas menjadi ahli surga. Sampean kalau saat melihat orang-orang seperti itu, Masya Allah, kecenjane eman kabi wonge. Daripada diciptakan normal, lengkap anggota tubuhnya, tapi maksiat tok gue apa coba? Kan gue mana dipikir-pikir. Sampean kalau suatu saat melihat orang hidup, dia lengkap tubuhnya, kemudian lengkap organ tubuhnya, tidak ada yang kurang, yang lain-lain, tapi hanya sekedar berbuat maksiat kepada Allah dan hanya mengantarkan menuju siksa neraka. Apa gunanya? Kan mending jadi orang yang seperti itu besok menjadi ahli surga. Toh pada dasarnya di dalam kehidupan dunia hanya sementara. Mulanya mereka itu hanya diuji. Sekaligus itu adalah ujian bagi yang sehat. Sekaligus keujiannya bagi wong-wong sing sehat. Kan kadang-kadang wong tua, kadang-kadang anak yang punya anak notabene seperti itu semenjak kecil sampai tua. Kalau dia bersabar dan dia ini adalah sifatnya ujian, maka dia mendapatkan pahala yang besar. Jika kemudian dia bersabar. Masya Allah ya. Ini hikmahnya diantaranya itu. Diantaranya itu insya Allah pada pertemuan berikutnya. Jadi ini insya Allah sampai pada kalimat wa ja'alna naumakum subata. Ada yang mau ditanyakan? Tafadhol silakan. Kalau tidak kita tutup. Kayaknya. Kenapa?
Iya, ipul ya kayak ya ipul bejo itu. Ya sekalipun beruntung tapi kan antum malah gelem sing ipul kan ya. Ya kan ya, kecuali ngesuk nek suatu saat kita lagi dihisab, kita kemudian lagi dihitung amalannya, lagi ditanya oleh Allah, ditimbang, ipul wis mlebu surga sampai nembe di depan ngerti nyombe dadi ipul. Iku nek kan ya. Tapi nek siki ya ora gelem, sampai ditawani sampai gelem dadi kaya ipul ora gelem. Iku dewek kepengine ya normal, sehat terus mlebu surga tanpa hisab. Iku ipul masyaallah kae nek ipul. Ya ora dosa lah. Wong iki bebas ya. Di antaranya itu. Nahtimu bahada majlis ta'lim bidawati Rasulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.